Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Sebelum saya lanjutkan bersama Mas Abdul Haq Al-Faruqi dalam perbincangan di pagi hari ini, kita akan simak terlebih dahulu data di pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pasca kemarin ditutup menguat, pemirsa, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei yang mengalami penguatan 0,88% level 39.284, sementara itu STI, Kospi Korea dan juga Hang Seng dibuka melemah dengan pelemahan untuk STI di level 3.919, pelemahan 0,16%, Kospi Korea melemah 1,38% di level 3.065, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,7% di level 24.303. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari IHSG di pagi hari ini di pembukaan sesi 1 hari ini. Ya, untuk IHSG di pagi hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi, kami pass through datanya dari RTI. Sejauh ini IHSG menguat 0,13%. Ya, sejauh ini yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada PTMP, JAST, NOB, Bank Nasional Nobu, kemudian juga ada Jakarta Setiabudi Internasional, dan juga ada Energi Mega Persada. Dan top losers sejauh ini ada MPXL, kemudian juga ada Apex, IOTF, INSP, dan juga Surya Mas Duta Makmur, dan juga pergerakan sektoral tadi memang bergerak mix begitu ya. Baik, dan berikutnya kita akan saksikan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul, pemirsa. Ya, diantaranya adalah ada BRPT dengan rekomendasi buy, support di 1510, resistensi di 1645, DKFT support di 412, resistensi di 446, rekomendasi buy. Kita ke Mas Abdul lagi. Mas Abdul, untuk saham-saham pilihan pagi hari ini untuk BRPT, analisis lengkapnya seperti apa, Mas? Oke, baik. Untuk rekomendasi yang saya sajikan untuk hari ini sebenarnya itu bersifat day trade ya, karena memang kita lihat bahwa pergerakan bursa domestik pada 2 hari belakangan ini cukup volatile, sehingga memang kita lihat secara teknikal terlebih dahulu ya untuk saham-saham yang direkomendasikan hari ini. Untuk BRPT sendiri saya melihat secara teknikal bahwa di sana BRPT membentuk yang dinamakan square pattern, di mana square pattern ini dual function pattern, di mana bisa menjadi reversal ataupun continuation. Dan kalau kita lihat bahwasannya akumulasi dari BRPT sendiri, dari asing sendiri, itu cukup menarik ya, sehingga memang di sini saya masih optimis untuk BRPT bisa menembus level 1.600-nya. Dan untuk resisten terjauhnya di 1.700 jika breakout dari square pattern-nya. Dan dilihat dari trennya sendiri masih bullish di atas MA20 atau rata-rata 20 hari terakhir. Serta kalau dilihat dari akumulasi perdagangan kemarin saja itu BRPT diakumulasi asing hingga 55 miliar. Sehingga itu yang menjadi concern saya untuk saham BRPT, Mas, seperti itu. Baik, untuk menengah ke panjang BRPT menarik atau hanya jangka pendek saja, Mas Abdul? Baik, untuk BRPT sendiri sebenarnya saya bisa bilang bahwa saat ini sudah cukup overbought ya untuk Hmm, BRPT sendiri, sehingga memang perlu ada koreksi. Tapi untuk jangka pendek masih sangat menarik dari hmm. BRPT. Kita mengingat bahwa anak usaha dari TPIA yang merupakan afiliasi dari grup Barito, yang mana kita tahu bahwa BRPT merupakan holding dari grup Barito, ini akan IPO di tanggal 8 Juli, sehingga memang jangka pendek hingga mungkin IPO nantinya CDIA ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk saham-saham Barito, salah satunya BRPT, seperti itu, Mas. Baik, dari BRPT kita ke DKFT, seperti apa, Mas? Nah, untuk DKFT sendiri, di sini saya melihat by technical juga ya, bahwa DKFT kita lihat bahwa pelemahan dalam 3 hari terakhir ya, untuk DKFT itu tidak diikuti dengan volume penjualan yang tinggi juga. Sehingga ini mengindikasikan bahwasannya masih sedikit investor yang menjual saham DKFT dan masih banyak yang hold, itu bahasa sederhananya. Nah, selain itu saya lihat bahwa DKFT ini diakumulasi investor sejak bulan Juni 2025 ini sangat masif ya. Dengan pembelian itu lebih dari 30 miliar dan rata-ratanya
itu DKFT dibeli oleh investor di harga masih 446 dan saat ini harga DKFT, dihargai di 430 sehingga masih ada potensi DKFT untuk kembali ke harga average bahkan lebih dengan resisten terdekat saya di level 458 dan terjauhnya itu di, level 500 ya untuk DKFT sendiri dalam jangka waktu pendek ya, mungkin 2 Oke. hingga 3 minggu seperti itu, Mas. Oke, kalau dari, saham-saham berbasis perbankan Anda tadi melihat, Ya, sempat juga, menyampaikan bahwa saham berbasis perbankan cukup menarik begitu karena secara harga, sudah terkoreksi, cukup banyak begitu dan secara valuasi masih menarik. Kalau boleh, ya. memilih Mas Abdul, saham-saham berbasis perbankan yang kayaknya menarik, mana saja? Ya, kalau ditanya terkait dengan menarik, tentu saya, di sini masih menjagokan Bank BCA ya, karena dari segi fundamental Bank BCA itu merupakan bank yang paling kuat di antara bank-bank, eee, blue chips lainnya. Tetapi untuk harga sendiri di sini saya melihat untuk perbankan masih ada peluang untuk mengalami penurunan dengan rekomendasi buy on weakness sebenarnya, Mas. Sehingga memang untuk saham-saham pilihan saya di sini ada saham Bank BCA dan Bank Mandiri, dan Bank BCA itu teman-teman investor bisa cermati area supportnya di level 8.200 hingga 8.300 untuk Bank BCA sendiri dengan rekomendasi buy on weakness, dan juga saham Bank Mandiri di sini kita lihat bahwa, pelemahan yang cukup signifikan itu dalam beberapa hari terakhir memicu Bank Mandiri untuk menguji supportnya di kisaran level 4.710 hingga 4.790. Tapi, hari ini Bank Mandiri sudah rebound, itu gap up menguat lebih dari 1%. Jadi sebenarnya, ini ada gap yang muncul lagi dan berpotensi dalam beberapa hari ke depan akan ditutup terlebih dahulu gap-nya, seperti itu. Baik, yang menarik adalah BBCA dan juga Bank Mandiri begitu ya. Baik, Mas Abdul, satu hal yang kemudian saya juga ingin tanyakan kepada Anda, tentu saja terkait dengan apa yang terjadi di, Timur Tengah begitu, mengenai kekhawatiran ditutupnya Selat Hormuz. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi belakangan yang juga disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kedua negara sudah siap untuk berdialog lagi begitu. Eee dan ini juga terjadi deeskalasi begitu. Artinya, ini memang, cukup menurunkan kekhawatiran dari investor sendiri terkait dengan possibility bahwa Selat Hormuz akan ditutup oleh Iran. Baik, untuk possibility terkait dengan penutupan Selat Hormuz itu pasca gencatan, akan terjadi sangat kecil. Kenapa? Karena Selat Hormuz di sini kita ingat bahwa ini merupakan, jalur perdagangan yang cukup signifikan ya, terkait dengan, komoditas apa saja yang dibawa. Nah, sebagai contoh, selain memang ada oil yang menjadi salah satu kargo atau komoditas yang dibawa melalui Selat Hormuz ya. Karena kita tahu bahwa negara-negara Arab menyalurkan produksi minyaknya itu lewat jalur perdagangan laut dan juga melalui Selat Hormuz. Sehingga memang selain oil di sana ada, bahan-bahan baku lainnya yang menjadi, kargo atau komoditas yang dibawa melalui Selat Hormuz. Sehingga Mmm, dengan potensi tidak ditutupnya Selat Hormuz ini menjadi daya tarik tersendiri untuk investor lebih, cukup berani nih untuk masuk ke aset-aset berisiko karena kita lihat bahwa harga oil sudah turun signifikan, bahkan mhm, pasca gencatan senjata oil itu turun sekitar 12%. Dan oke. saya lihat juga untuk gold sendiri itu masih bergerak sideways pasca gencatan senjata sehingga memang aset berisiko kembali dilirik oleh para investor yang tercermin dari penguatan, indeks Asia dan global dalam 2 hari terakhir, walaupun memang indeks, domestik itu masih sideways ya, karena, ditutup menguat dan melemah dalam 2 hari berturut sejak Selasa dan Rabu, karena memang indikator ekonomi yang telah saya katakan menjadi salah satu Baik. faktor pelemahan ISG di awal pekan ini, seperti itu. Baik, Mas Abdul, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga memang apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga bahan pertimbangan pelaku pasar untuk dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Mas Abdul. Sampai jumpa, terima kasih.